Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama saya Winasi Rahmawati, di mana saya akan mengampu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Kualitatif di Prodi D3 Farmasi semester 3. Kita akan berjumpa selama UTS ya. Untuk KFA kualitatif ini, kita ada teori dan praktikumnya ya. Untuk teori terdiri dari 1 SKS dengan tatap muka kurang lebih 50 menit. Kemudian nanti praktikum 1 SKS juga dengan tatap muka selama 2 jam. Nah, di praktikum nanti kalian akan dipandu dengan 2 orang asisten. Untuk praktikumnya kita masih menggunakan sistem daring ya. Kemudian untuk pengampunya, untuk UTS ketemu dengan ibu ya, dengan Bu Winasi. Lalu UASnya nanti ketemu dengan Bu Emawati. Oke, untuk di mata kuliah ini, Kimia Farmasi Analisis Kualitatif, kita akan membahas mengenai identifikasi ya dari suatu obat. Ini bisa identifikasi gugus fungsi, bisa juga identifikasi golongan kimia yang terdapat dari suatu obat ya. Identifikasi itu berarti ingin mengetahui ya identitas ya dari suatu obat yang akan kita analisis. Berikut adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa ini mampu mengkonsep proses identifikasi suatu senyawa farmasi, lalu bisa mengaplikasikannya ya sesuai dengan sifat kimia dari senyawa tersebut, lalu menjelaskan dan menyimpulkan sehingga bisa menginterpretasikan secara logis, dan terakhir mampu menyusun dan melaporkan secara akurat ya hasil dari proses kerja. Mungkin ini yang keempat ini lebih di praktikum nanti. Nah, sekarang apa yang kalian pikirkan dengan melihat gambar ini? Kayaknya sulit banget ya ini belajar kimia farmasi. Atau udah mindsetnya udah lah kalau kimia itu suatu hal yang nightmare gitu. Ya, sebenarnya nggak sulit sih ya belajar kimia farmasi ya. Kalau Anda memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Kayak yang pertama, hadir kuliah secara teratur, lalu mencatat dengan baik ya. Apa yang perlu ditambahkan, Anda catat di buku catatan kalian. Lalu ulangi topik yang diperoleh. Jadi hari ini misalnya kita belajar mengenai apa itu analisis kualitatif, Anda resume lagi ya di rumah ya. Kalau perlu Anda mencari referensi lain dari buku atau dari internet. Kemudian berpikirlah secara kritis dan mengerti prinsip-prinsip dari melakukan suatu analisis. Tahapannya itu seperti apa. Berikutnya yang terakhir ini, tidak boleh ragu untuk bertanya ya. Kalau ada yang masih belum dimengerti, silakan Anda bertanya. Oke, berikut bahan kajian untuk kimia farmasi kualitatif. Hari ini kita melakukan pendahuluan. Nanti untuk selanjutnya kita akan melakukan
ada materi mengenai analisis kualitatif gugus fungsi, hidroksi dan fenol, aldehid keton, amin amida, kemudian masuk ke golongan ya. Kalau ini masih gugus fungsi, lalu berikutnya kita analisis golongan ya, golongan alkohol, golongan karbohidrat, alkaloid dan sulfonamida. Nanti di sesi UAS, ini masuk ke sesi UAS, ada metode pemisahan stas oto, kemudian kromatografi dan analisis kualitatif dengan instrumen ya, dengan spektrofotometri. Berikut outline yang akan kita bahas hari ini ya. Pertama mengenai pengertian, kriteria reaksi, lalu bagaimana penerapan dalam farmasi gitu ya, atau contoh-contohnya, dan nanti terakhir kita akan mengerjakan tugas ya yang mungkin akan dilaksanakan di study. Ya, kimia farmasi analisis ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau dilihat dari namanya, kualitatif berarti menuju ke kualitas ya. Ini yang kita lihat ini keberadaan zat itu ada atau tidak di dalam sampel. Nah, sedangkan kalau analisis kuantitatif itu kita melihat kuantitas atau jumlah ya, atau kalau di obat sih ini kita ingin melihat ada berapa kadarnya di dalam obat tersebut. Nah, ini contohnya ya, kalau analisis kualitatif kita ingin mengidentifikasi keberadaan dari suatu unsur atau suatu ion di dalam suatu senyawa, dalam suatu sampel. Nah, atau kita mau menganalisis nih, ada pengawet nggak ya di makanan atau minuman yang dikonsumsi gitu. Lalu yang ketiga, contohnya kita ingin menganalisis ada bahan kimia obat tidak dalam jamu. Jamu itu kan seharusnya tidak boleh ditambahkan BKO ya, bahan kimia obat. Nah, untuk memastikannya kita bisa dengan menggunakan identifikasi atau kimia analisis kualitatif. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas ya di pertemuan semester ini ya. Nanti di semester depan kita akan bahas mengenai kimia analisis kuantitatif. Oke. Nah, kriteria analisis kualitatif itu apa aja? Yang pertama ini adalah spesifik ya. Spesifik ini artinya punya hasil reaksi atau hasil pengamatan yang khas terhadap zat tertentu. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, yang kedua ini syaratnya adalah selektif. Nah, selektif itu artinya satu reaksi hanya dapat bereaksi dengan satu gugus tertentu. Ketika reaksi tersebut ditambahkan ke senyawa yang punya gugus lain, itu tidak akan memberikan reaksi yang positif. Lalu yang ketiga, ini sensitif. Sensitif artinya memberikan hasil positif walaupun yang digunakan ini jumlahnya sangat sedikit. Jadi kita nambahin sampelnya cuma seujung spatel misalnya, nggak harus 1 sendok makan gitu ya. Nah, dengan seujung spatel aja ditambahkan dengan reagen tertentu, ini bisa menghasilkan hasil yang positif. Yang terakhir ada perubahan nih yang bisa kita amati ya. Perubahannya apa aja? Bisa perubahan warna, bisa perubahan endapan, atau adanya perubahan bau. Baik, kita masuk ke kriteria reaksi yang pertama, yaitu spesifik. Tadi udah dijelaskan bahwa spesifik itu punya reaksi yang khas ya. Ini ditandai ini yang khas. Oke. Nah,
contohnya seperti apa sih, gitu ya. Jadi kita lihat di sini contohnya identifikasi boraks ya dengan pembakaran. Nah, ini kalau kan menghasilkan pengamatan yang khas ya. Kalau apinya berwarna hijau, ini menandakan bahwa dalam sampel mengandung boraks. Kita lihat di sini ada sampel bakso ya. Lalu di yang kanan ini ada sampel boraks, jadi bakunya. Oke, lalu kita punya beberapa sampel nih di jajanan ya, di pasarannya jajanan bakso. Kita lihat kalau baksonya itu dibakar kemudian menghasilkan warna orange ya, warna orange ini berarti tidak mengandung boraks gitu ya. Tapi ini kalau baksonya dibakar ini dengan ditambahkan asam dulu ya, baksonya dibakar menghasilkan warna hijau, ini artinya dia positif mengandung boraks gitu ya. Kalau yang orange berarti negatif gitu ya. Nah, berarti warna hijau ini merupakan warna yang spesifik ya untuk mengidentifikasi keberadaan boraks ya, atau borat. Oke, syarat kedua sekarang ini selektif ya. Tadi dijelaskan bahwa selektif itu adalah satu reaksi hanya dapat bereaksi dengan gugus tertentu, sehingga reaksinya ini hanya bisa terjadi atau positif hanya untuk satu golongan saja. Kalau ada golongan lain ya, ini tidak akan memberikan hasil reaksi yang sama. Oke. Jadi selektif ini mirip dengan eksklusif. Nih, eksklusif. Oke. Kalau ada senyawa, misalnya ini senyawanya golongan A ya. Nah, golongan A jika ditambah dengan reaksi B akan menghasilkan suatu reaksi berwarna C. Oke, sekarang senyawa A tersebut direaksikan dengan senyawa E, ya, maka tidak akan menghasilkan suatu hasil yang sama. Atau kita lihat contoh berikut ini deh ya. Di sini kita akan melakukan identifikasi keberadaan amin aromatis primer. Amin aromatis itu apa? Amin, tahu ya gugus amin? Nih, gugus amin ini yang NH2. Itu amin. Oke. Aromatis yang mana? Aromatis itu adalah cincin benzen yang mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap selang-seling. Jadi, amin aromatis adalah amin yang terikat pada cincin benzen. Pokoknya semua senyawa kalau ada struktur tersebut itu berarti mempunyai gugus amin aromatis. Ini contohnya senyawa yang sederhana adalah anilin ya, anilin. Senyawa lain yang punya gugus amin aromatis juga, ini contohnya ada amino benzoic acid, asam amino benzoat ya. Ini kita lihat nih, ini punya gugus amin ya, ada amin aromatiknya juga. Nah, oke.
Ini adalah gugus yang khas, gugus fungsi yang khas amin aromatis ini ketika bereaksi dengan suatu regen yang namanya PDAB HCl, paradiazoaminobenzoik HCl ya. Amin aromatis, senyawa yang punya struktur amin aromatis ketika direaksikan dengan PDAB HCl akan menghasilkan warna yang khas, yaitu warna kuning jingga. Nah, ketika kita punya suatu senyawa yang tidak mengandung gugus amin aromatis ditambahkan dengan PDAB HCl, maka tidak akan menghasilkan warna merah jingga. Jadi artinya apa? Artinya PDAB HCl ini dia hanya selektif, hanya bisa bereaksi dengan suatu senyawa obat yang punya gugus amin aromatik primer. Oke, kriteria yang keempat yaitu adanya ciri atau perubahan yang bisa kita amati. Yang pertama yaitu terbentuknya warna. Nah, di terbentuknya warna ini kita bisa lihat kalau tadinya senyawanya warnanya X, kemudian ditambah regen kimia Y, maka akan menghasilkan warna komplemen atau warna yang lain ya. Yang kedua yaitu terbentuknya endapan. Ini bisa kita lihat jika ada suatu larutan ya yang berwarna atau yang tidak berwarna ditambah regen yang tidak berwarna juga, setelah direaksikan ini akan menghasilkan suatu endapan yang bisa kita amati. Yang ketiga, ini terbentuknya panas atau terbentuknya kalor. Ini kita lihat sebelumnya itu kita punya regen A dan regen B yang sama-sama tidak dingin ya, sama-sama dingin maksudnya. Ketika dicampurkan ini akan menghasilkan suatu kalor. Nah, itu berarti kan terjadi perubahan secara kimia ya, atau eksoterm. Yang keempat, terbentuknya bau atau gas. Nanti akan saya beri contoh untuk di slide berikutnya. Yang tadinya baunya apa gitu ya, setelah direaksikan akan menghasilkan bau yang berbeda dengan senyawa pembentuknya. Pada tahapan identifikasi, salah satu cirinya adalah terbentuknya warna. Terbentuk warna ini bisa terjadi karena terbentuknya adanya senyawa kompleks yang merupakan suatu reaksi ya antara molekul organik dengan di sini contohnya dengan logam. Oke. Fenol itu gugus hidroksil di sini yang terikat dengan ini gugus hidroksil ya, yang terikat dengan benzen aromatik. Benzen aromatik yang sebelah kiri. Nah, itu ciri dari senyawa fenol. Kita lihat senyawa fenol warnanya putih. Apa ya ini? Kristal begitu ya, kristal. Ini kalau dilarutkan dalam alkohol, ini akan berwarna bening. Ya. Jadi warna pertama
senyawa pertama ini bening. Kemudian ditambah dengan FeCl3. FeCl3. FeCl3 ini suatu senyawa yang berwarna kuning. Jadi, kita reaksikan yang tidak berwarna, fenol ya, dengan reagen FeCl3 yang berwarna kuning. Apa yang terjadi? Di sini kita lihat terbentuk senyawa kompleks. Yang warnanya juga sudah berubah menjadi warna ungu. Gitu ya. Jadi yang kita amati adalah yang awalnya warnanya bening ditambah dengan FeCl3 yang berwarna kuning menghasilkan suatu senyawa baru yang ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa proses identifikasi untuk mengetahui satu senyawa yang mengandung gugus fenol adalah dengan menambahkan FeCl3. Kalau larutannya warna ungu, berarti kita bisa menyimpulkan, oh benar dalam sampel kita itu ada satu senyawa yang punya gugus fenol. Tapi kalau kita punya sampel tertentu, ya kita nggak tahu nih sampelnya apa, misalnya senyawa X gitu ya yang ingin kita identifikasi. Senyawa X tersebut kita tambahkan dengan FeCl3. Terus warnanya ternyata tetap kuning. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal tersebut? Maka kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam sampel itu tidak mengandung senyawa yang mempunyai gugus fenol. Atau bisa kita sebut hasilnya adalah negatif ya, negatif. Kalau tidak menghasilkan warna ungu, itu negatif. Perubahan lain yang bisa kita amati yaitu terbentuknya endapan atau precipitate ya. Nah, kenapa bisa terbentuk endapan tersebut? Endapan ini terjadi ketika suatu senyawa mempunyai kelarutan yang sangat kecil. Jadi ada yang larut, ada juga yang tidak larut. Ya, yang tidak larut itu berarti kemampuan kelarutannya sangat kecil. Di sini Ibu kasih contoh ketika kita mau mengidentifikasi dalam garam misalnya ya. Dalam garam itu ada Cl-nya enggak sih gitu ya. Nah, jadi kita mau identifikasi keberadaan ion Cl nih misalnya. Ion Cl dalam garam. Garam dilarutin dalam air warnanya bening ya. Lalu kita punya regen. Regennya ini Ag nitrat, AgNO3, perak nitrat. Nah, perak nitrat, Ag nitrat ini dilarutkan dalam air, dia warnanya bening. Apa yang terjadi ketika kita menambahkan Ag nitrat ini, kita teteskan ke larutan garam tadi. Kita teteskan ke larutan garam. Ya, yang terjadi ini akan menghasilkan endapan berwarna putih. Nah, endapan berwarna putih ini ya. Endapan ini terjadi ketika ada reaksi antara Cl- dengan Ag+ menghasilkan AgCl atau perak klorida.
Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ketika kita punya suatu sampel yang tidak diketahui dia punya ion Cl atau enggak gitu ya. Nah, untuk mengetahui keberadaan ion Cl, tambahkan saja AgNO3 ke dalam larutan tersebut. Kalau ada endapan putih, berarti kita bisa menyimpulkan larutan sampel kita mengandung ion Cl. Positif ya. Tapi kalau kita punya larutan ditambah AgNO3 tidak menghasilkan endapan berwarna putih, maka atau tetap bening gitu ya, maka kesimpulannya sampel tersebut tidak mengandung ion Cl. Nah, itu berarti cara identifikasi keberadaan ion Cl menggunakan reagen AgNO3. Baik, perubahan yang dapat kita amati untuk proses identifikasi yang berikutnya adalah terbentuknya bau. Di sini kita ambil contoh, ada metanol ya. Metanol ini masuk ke dalam golongan alkohol, ditambah dengan asam salisilat. Asam salisilat ini masuk ke dalam golongan asam karboksilat. Jika keduanya direaksikan dengan penambahan asam sulfat pekat, kemudian dibantu dengan pemanasan, ini akan menghasilkan senyawa baru yaitu metil salisilat. Nah, kalau dilihat dari namanya, metil ini berasal dari kata dari metanol ya. Metanol itu metil alkohol. Nah, yang salisilatnya itu berasal dari asam salisilat. Mudah ya penamaannya ya. Nah, reaksi ini dinamakan sebagai reaksi esterifikasi. Jadi, esterifikasi itu adalah pembentukan senyawa ester. Nah, kita lihat sekarang di reaksinya. Asam salisilat. Asam salisilat baunya seperti apa? Asam salisilat. Bau asam ya. Nah, lalu ditambah dengan metanol. Metanol baunya seperti alkohol tapi lebih menyengat. Jadi ini udah dua bau yang berbeda ya. Yang satu asam, yang satu bau seperti alkohol. Nah, setelah ditambah asam sulfat dan dipanaskan, ini akan menghasilkan senyawa baru yaitu metil salisilat. Gimana kita bisa tahu udah terbentuk metil salisilat? Ini dapat dicirikan jika udah menghasilkan bau balsem. Ya. Nah, jadi kalau kita punya satu senyawa yang belum diketahui itu senyawa apa ya, misalnya ini senyawa X ya, kita nggak tahu nih asam salisilat atau bukan gitu ya, kita nggak tahu ini senyawa X gitu, kita tambahkan dengan metanol. Senyawa X ditambah dengan metanol, panaskan, tambah asam sulfat dulu, panaskan. Kalau terbentuk bau balsem, itu berarti kita bisa simpulkan bahwa sampel kita adalah asam salisilat. Nah, sebaliknya, esterifikasi ini juga kita bisa untuk mengidentifikasi keberadaan metanol, karena ini reaksinya kan bolak-balik ya. Kalau kita punya, anggaplah senyawa X gitu,
atau senyawa Y aja ya, senyawa Y yang direaksikan dengan asam salisilat, kemudian dipanaskan dan tambah asam sulfat menghasilkan bau balsem, maka kita bisa simpulkan senyawa Y ini adalah metanol. Jadi proses di sini esterifikasi ini kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi asam karboksilat ya, atau kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi alkohol. Oke, next kita akan membahas mengenai apa itu gugus fungsi dan golongan senyawa menurut kimia farmasi. Semua senyawa organik di alam ini kita bisa bagi menjadi beberapa golongan ya. Kenapa bisa kita bagi menjadi beberapa golongan? Karena setiap senyawa itu unik atau punya karakteristik, di mana yang membawa karakteristik tersebut salah satunya adalah gugus fungsional. Nah, gugus fungsional itu adalah gabungan dari beberapa atom. Atom itu kayak karbon gitu ya, nitrogen, oksigen, hidrogen itu adalah suatu atom. Jadi gugus fungsi itu adalah gabungan dari atom ya, atau kelompok atom dalam suatu senyawa yang mempunyai fungsi sebagai sisi aktif reaktivitas kimiawi. Apa itu sisi aktif reaktivitas kimiawi? Nah, itu artinya bahwa gugus fungsi tersebut ini dapat bereaksi dengan senyawa lain secara kimia. Contohnya nanti ada setelah slide ini ya. Dengan adanya gugus fungsi ini, maka sangat berpengaruh sekali terhadap sifat fisikokimia dari molekul organik. Ya, di mana salah satu contoh dari molekul organik itu termasuk adalah senyawa obat. Nah, ini ada beberapa contoh gugus fungsi. Contoh yang pertama adalah gugus fungsi OH, ya, atau kita sebut sebagai gugus fungsi hidroksil. Ya, ini hidroksil. Oke. Tadi kan dijelaskan bahwa gugus fungsi itu terdiri dari berbagai atom. Ini ada berapa atom? Ada O dan ada H ya. Jadi ada 2 atom. Nah, yang berikutnya adalah gugus fungsi amin atau NH2. Kemudian ada COOH, ada juga CO karbonil. Nah, ini semua contoh dari gugus fungsi. Sekarang, kenapa kita perlu analisis gugus fungsi? Analisis gugus fungsi ini tujuannya adalah untuk menentukan ada gugus apa saja yang terdapat di dalam suatu senyawa organik. Dengan mengetahui gugus fungsi, maka ini akan bermanfaat sekali untuk melakukan uji pendahuluan atau reaksi pendahuluan yang bisa mengarahkan pemeriksaan ke golongan senyawa yang akan diperiksa. Misalnya gini, kita ada gugus fungsi OH tadi ya. Nih, kalau misalnya ada gugus fungsi OH, kemungkinan ini bisa masuk ke golongan apa? Ada golongan alkohol atau ke golongan fenol. Jadi kita bisa mengarahkan gitu. Mengarahkan bahwa kalau ada gugus fungsi OH itu nggak mungkin dia masuk ke
golongan lain, misalnya ke golongan sulfa gitu ya, nggak mungkin. Nah, jadi tujuannya tadi adalah mengarahkan atau sebagai reaksi pendahuluan, sehingga kita bisa melanjutkan reaksinya ini, mengarahkan dia termasuk ke dalam golongan senyawa apa. Bicara mengenai golongan senyawa, ini akan lebih luas lagi. Kenapa? Karena golongan senyawa ini bisa terdiri dari beberapa gugus fungsi. Nah, kenapa sih disebut golongan? Karena ini punya suatu kerangka struktur yang sama ya. Kerangka kimianya biasanya sama. Dengan kerangka yang sama, struktur yang mirip gitu ya, akan biasanya memberikan efek yang sama. Jika satu golongan efek analgesiknya tinggi, maka itu karena dipengaruhi oleh gugus fungsi tertentu. Ya, sini misalnya gini, golongan sulfonamida. Di golongan sulfonamida ini, kenapa disebut sulfonamida gitu ya? Karena golongan ini punya gugus fungsi sulfon, yaitu SO2H, dan juga punya gugus fungsi amida atau CONH2, sehingga dikumpulkanlah gitu ya, yang punya gugus fungsi tersebut menjadi satu golongan, yaitu sulfonamida. Ini penjelasan golongan senyawa akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Berikut beberapa pustaka yang bisa Anda baca. Ini ada identifikasi itu ada juga ya di Farmakopeia Indonesia ya. Ini mungkin yang masih edisi 4. Sekarang sudah ada Farmakopeia Indonesia yang terbaru ya, yang 2014 edisi 5. Kemudian ada buku dari Ibnu Ghalib Ganjal, kemudian ada Vogel untuk kualitatif, kemudian ada ini in English ya, pharmaceutical analysis, ada kimia untuk mahasiswa farmasi, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Silakan dibaca-baca. Bisa juga Anda mencari dari literatur dari internet juga. Oke, baik, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pendahuluan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi diskusi kita akan lanjutkan di forum e-study ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.